Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi yang terbaik ya selama pembelajaran ini, kayak gitu. Ya, meski pandemi belum usai, maka semangat kita juga tidak boleh usai, seperti itu ya. Tapi nanti kalau pandemi udah usai, kita harus tetap semangat gitu ya. Oke, kembali lagi bersama Bu Uki dalam pelajaran fisika gitu ya, kelas 11. Kemarin kita sudah membahas tentang tekanan hidrostatis. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua gitu ya, yaitu adalah tentang fluida yang kedua, yaitu khususnya tentang hukum Pascal dan juga hukum Archimedes gitu ya. Penasaran seperti apa? Mari kita simak video pembelajarannya. Jangan lupa berdoa dan mencatat, karena ilmu tanpa dicatat bagaikan teman-teman punya hewan buruan, sudah susah-susah ditangkap tapi teman-teman lepas begitu saja. Karena itu jangan lupa resum ya. Ya, oke, seperti yang teman-teman lihat di layar gitu ya. Pada video kali ini singkat saja Bu Uki akan menjelaskan sedikit tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah belajar ini waktu SMP ya. Masih ingat gak? Juga tokoh-tokohnya. Kenapa dinamakan Pascal, kenapa dinamakan Archimedes? Tentu ada sejarah di baliknya. Baik, masih di fluida statis ya. Jadi fluida kan terbagi menjadi dua ya kemarin ya. Ada fluida dinamis, ada fluida statis. Nah, di video yang pertama tentang tekanan hidrostatis itu termasuk dalam bahasan fluida statis. Nah, pada hari ini di video kali ini kita juga masih di bahasan fluida statis gitu ya. Kalau dilihat di di layar, ini adalah peta konsep yang sudah kita jabarkan kemarin kayak gitu ya. Ada tekanan hidrostatis yang sudah kita pelajari. Kemudian pada pagi hari ini gitu ya, kita belajar tentang hukum Pascal dan juga hukum Archimedes kayak gitu ya. Seperti teman-teman bisa lihat, penerapan di hukum Pascal nanti bisa luas gitu ya. Misalnya ke dongkrak hidrolik, kemudian kempa atau pompa hidrolik, terus alat mengangkat mobil. Mungkin ada yang penasaran kok bisa ya mobil sebesar itu kemudian bisa diangkat dengan gaya yang sangat sedikit seperti itu. Kemudian nanti di hukum Archimedes gitu ya, kita akan belajar penerapannya pada peristiwa yang mungkin sudah gak asing lagi di benak kalian gitu ya. Ada peristiwa mengapung, kemudian melayang dan juga tenggelam. Oke teman-teman, tapi sebelumnya kita flashback dulu pelajaran di video yang kemarin gitu ya. Mungkin masih ada yang inget-inget, tapi ada yang lupa juga mungkin ya, tentang definisi tekanan gitu teman-teman. Jadi kalau hidup kita nggak mau tertekan, jangan kebanyakan gaya. Ya ini meme-meme yang beredar luas gitu ya di masyarakat gitu ya. Nah ini asalnya dari hukum dari definisi tekanan itu sendiri ya, dimana P sama dengan F per A. P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat, atau teman-teman bisa nyebutnya Pascal atau PA. Kemudian F adalah gaya gitu ya, gaya tekan gitu ya. Kemudian A adalah luas penampang seperti itu. Jadi misalkan nih oke, jadi misalkan Bu Uki punya sebuah botol gitu ya, kemudian botol ini punya bidang tekan gitu ya. Nah, ini adalah A-nya. Jadi di bawah botol ini adalah A-nya atau luas permukaan. Kemudian dia menekan ke bawah seperti ini ya. Nah, kemudian gaya yang diberikan itu F. Kemudian tekanan adalah hasil pembagian dari F dengan luas permukaannya ini, luas alasnya ya, seperti itu. Oke, kemudian kita juga sudah belajar tentang tekanan hidrostatis gitu ya, dimana kita tahu bahwa P tekanan sama dengan PO plus rho GH. PO itu tekanan udara di atas ya, di luar, dan kita tahu kalau dalam tekanan hidrostatis itu dalam suatu zat cairan gitu ya, itu selalu memiliki lapisan-lapisan, sehingga ketika ada cairan yang lebih bawah gitu ya, pasti dia tekanannya lebih besar gitu, karena tekanan itu didasarkan akan kedalaman atau kita bisa sebut H. Nah, kita juga belajar tentang massa jenis atau dalam hal ini rho gitu ya. Satuannya kilogram per meter pangkat 3 meter kubik gitu ya. Atau ada yang menyebut juga gram per sentimeter kubik. Nanti gampang konversinya seperti itu. Sudah kita pelajari di materi yang kemarin. Kemudian kita juga belajar tentang hukum utama hidrostatika gitu ya. Masih ingat bagaimana bunyinya dari hukum utama hidrostatika? Nah, ini ilustrasinya adalah berbagai macam bentuk ini ya, wadah, tapi ketika kemudian kedalamannya sama, H-nya sama, maka tekanan yang ada di situ juga sama, seperti itu.
Oke teman-teman, di video 50 menit lebih kemarin ya, kita juga sudah belajar tentang penerapan dari hukum utama hidrostatika gitu ya. Misalkan ada pipa U, misalkan teman-teman bisa lihat ya itu ya. Jadi ada sebuah pipa U kayak gitu ya, diisi dengan minyak, kemudian bagian satunya itu diisi dengan air, maka mereka akan menimbulkan ketinggian yang tidak sama. Nah, kita bisa mencari tekanan dari air dan minyak itu dengan hukum utama hidrostatika gitu ya, dimana nanti P air sama dengan P minyak. Nah nanti jabarannya P dari air itu kan rho GH, tapi rho-nya punya air, G-nya sama, H-nya punya air, dan punya minyak juga sama. Nanti G-nya dicoret dan kita bisa mendapatkan kedalaman ya, atau tinggi dari masing-masing cairan. Nah kita juga sudah belajar tentang manometer tabung terbuka gitu ya, sebelah sini. Kemudian juga barometer raksa gitu ya, yang Bu Uki kira kalau teman-teman menyimak videonya dengan lengkap gitu ya, itu akan menjadi hal yang sangat mudah seperti itu. Baik teman-teman, langsung saja gitu ya, daripada kelamaan videonya, kita langsung bahas tentang hukum yang pertama, yaitu adalah hukum Pascal. Penasaran kenapa namanya hukum Pascal? Ya bener banget, kenapa namanya hukum Pascal? Kayak karena penemunya namanya adalah Blaise Pascal gitu ya. Kali ini di video ini Bu Uki ada kolom namanya Physics in History gitu ya, fisika dalam sejarah. Nah kita mengenal ini namanya Blaise Pascal. Beliau adalah seorang ilmuwan Prancis gitu ya. Sebenarnya beliau juga seorang ahli matematika gitu ya, tapi memang matematika terapan, sehingga ketika di fisika juga kepake. Nah beliau punya sebuah ide gitu ya, pada tahun 1652 gitu ya. Beliau mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup itu akan diteruskan ke setiap titik dalam fluida dan dinding fluida seperti itu. Nah pernyataan yang kemudian beliau katakan ini dinamakan dengan hukum Pascal, dan hukum ini dipakai untuk berbagai macam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti biar lebih jelasnya kita ke contoh soal ya nanti ya, seperti itu. Ya, jadi hukum Pascal bunyinya adalah tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke setiap titik dalam fluida dan dinding fluida. Nah, salah satu penerapan dari hukum Pascal adalah pada pengangkat atau dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik tersebut terdiri atas sebuah bejana berisi fluida yang dilengkapi dua piston yang berbeda luas penampangnya. Nah, sekarang teman-teman lihat gambar berikut ya. Jadi di sini ada dua piston ya, dua piston. Kemudian ada ini gaya yang pertama, pada piston yang kecil menekan dengan luas permukaan sebesar A1. Nah, kemudian gaya di sini menekan, akhirnya bisa mengangkat sebuah mobil ya yang membutuhkan energi besar. Nah, di sini terjadi tekanan terjadi gaya F2 dengan luas penampang piston A2. Nah, di sini berlakulah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan F1 adalah gaya pada piston 1 dengan satuan Newton, F2 adalah gaya pada piston 2 dengan satuan Newton, A1 adalah luas penampang pada piston 1 dengan satuan meter kuadrat, dan A2 adalah luas penampang pada piston 1, piston 2 ya, pada satuannya adalah meter kuadrat, seperti itu. Jadi ini piston 2. Jadi di sini dia berbanding ya, berbanding lurus ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, A1-nya ini nanti tergantung. Kalau misalnya yang diketahui itu luas permukaannya lingkaran ya misalkan. Ya udah, berarti kita tinggal cari luas lingkaran. Misalnya yang diketahui cuma R, berarti ya kita pakai PR kuadrat gitu ya. Tapi kalau misalnya luas permukaannya bukan lingkaran, berarti ya nanti tergantung yang diketahui apa. Seperti itu. Jelas ya? Oke, selanjutnya adalah penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak banget ya penerapan hukum Pascal gitu ya. Antara lain ada dongkrak hidrolik, kemudian pompa hidrolik, lanjut kempa hidrolik, dan ada juga rem hidrolik. Jadi kesemuanya hidrolik ya. Semuanya punya konsep yang sama gitu ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu ya. Dengan gaya yang kecil gitu ya, itu bisa mengangkat beban yang besar seperti itu. Oke, agar lebih paham kita langsung ke contoh soal ya. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki jari-jari piston kecil dan besar masing-masing 5 cm dan 40 cm. Nah, jika pada piston kecil dikerjakan gaya 200 Newton, berapa gaya yang dihasilkan pada piston yang besar? Nah, langsung aja kita ya. Yang diketahui di sini ada R ya. R1, jari-jari 1 itu 5 cm. Kemudian
R2 itu adalah 40 cm. Lalu diketahui F1, kita anggap yang piston kecil itu 1 ya, F1, R1 kayak gitu, 200 Newton. Berarti ini yang ditanyakan adalah F2 gitu ya, gaya yang dihasilkan pada piston yang besar kayak gitu. Oke, kita langsung ke hukum Pascal gitu ya, dimana kita tahu bahwa F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu. Nah, otomatis nih, kalau misalnya mau nyari F2 kan jadi gini, F2 sama dengan, kan perkalian silang ya, jadi A2 per A1 dikalikan F1, ya enggak? Oke, nah dari sini kemudian kita langsung masukkan, nah karena di sini yang diketahui jari-jari, maka kita anggap bahwa A itu adalah berupa lingkaran. Nah, masih ingat ya kalau rumus nyari luas lingkaran itu adalah A sama dengan PR kuadrat gitu. Oke, jadi di sini langsung kita jadikan PR kuadrat ya. Ini nanti nggak usah kita ubah ke meter karena bakalan dicoret ya. Jadi kalau persamaannya seperti ini teman-teman tidak perlu mengubah ke meter dulu. Tapi kalau mau diubah di meter dulu juga nggak apa-apa. Insya Allah hasilnya sama gitu. Oke, langsung kita masukkan aja ya. Ini berarti Pi 40 kuadrat ya dibagi Pi berapa, 5 kuadrat gitu kan. Nanti kan Pi nya bisa dicoret ya kan. Nah, ini baru kali F1 nya 200 Newton. Oke, 40 kuadrat itu 1600, terus 5 kuadrat itu 25 dikalikan 200. Nah, sebelah sini kita selesaikan dulu gitu ya. Kita selesaikan 1600 dibagi 25, itu hasilnya adalah berapa? 64 ya. 64 kemudian dikalikan 200. Nah, hasilnya adalah 12.800 Newton. Nah, kalau teman-teman penasaran nggak percaya, nanti silahkan ini diubah dulu ke meter, nanti hasilnya sama apa enggak gitu ya. Oke, hasilnya adalah 12.800 Newton. Oke, gimana penjelasannya? Mudah dimengerti ya? Oke, sekarang kita ke hukum yang kedua di video ini yang sudah Bu Uki janjikan tadi ya, yaitu adalah hukum Archimedes. Kenapa namanya Archimedes? Ya benar, karena penemunya adalah namanya Archimedes gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat kisah tentang Archimedes gitu? Masih ingat nggak? Jadi kisah yang menurut Bu Uki fenomenal ya. Jadi pada waktu itu di masa ketika Archimedes hidup gitu ya, itu kan hidup seorang raja gitu ya. Nah, suatu hari raja ini penasaran mahkota yang dimilikinya ini terbuat dari emas yang murni apa enggak gitu ya. Akhirnya dipanggillah si Archimedes. Nah, Archimedes inilah seorang ilmuwan gitu ya di bidang matematika dan fisika. Dia dipercaya untuk meneliti apakah kemudian mahkota itu terbuat dari emas asli atau bukan. Nah, berhari-hari kemudian Archimedes nyari-nyari ngitung nggak ketemu gitu ya, tapi justru beliau menemukan jawaban itu ketika beliau sedang berhadapan dengan bak mandi kayak gitu ya. Nah, apa yang kemudian dikatakan oleh Archimedes? Simak selanjutnya. Di sini kita belajar tentang hukum Archimedes ya. Oke, hukum Archimedes ini berbunyi suatu benda yang sebagian atau seluruhnya itu dicelupkan ke dalam zat cair maka akan mendapat gaya ke atas gitu ya, yang besarnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi misalkan ini kan peristiwanya ada sebuah balok ya yang di dalam ya. Balok ini punya tinggi H, kemudian jarak dari permukaan sampai ke atas balok ini adalah H kecil gitu kan. Nah, di sini ada gaya tekan F1. Nah, ini akan mendapatkan gaya ke atas. Nah, besarnya itu sama dengan berat zat cair tersebut. Nah, lebih lengkapnya kita jelaskan di sini. Oke. Nah, misalkan nih kita bayangkan ada sisi atas. Jadi balok ini punya sisi atas gitu ya. Sisi atas mendapatkan tekanan dengan arah ke bawah
gitu ya, arah ke bawah. Besarnya berapa? Besarnya kayak tekanan hidrostatis yang kita menggunakan tekanan udara luar ya, karena ini permukaannya terbuka. Maka di sini berlaku P1 sama dengan P0 plus rho G H gitu. Oke, nah semisal tinggi balok ini adalah H besar dan sisi bawah balok ini letaknya H plus H dari permukaan zat cair. Kok bisa Bu? Kan ini permukaan zat cair, kemudian sisi bawah kan yang di sini kan. Berarti kan kedalamannya kan kalau diukur dari permukaan ketemu H besar plus H kecil atau H kecil plus H besar gitu ya. Maka sisi bawah balok itu mengalami tekanan yang arahnya ke atas gitu ya. Besarnya sama pakai tekanan hidrostatis. P2 sama dengan P0 plus rho G, tapi hanya ini diganti H plus H gitu ya, karena dia mengalami tinggi sebanyak H plus H gitu. Nah terus kemudian di sini gaya yang dialami sisi atas itu adalah F1 ya, F1. Nah yang berarah ke bawah besarnya berapa F1? Nah teman-teman masih ingat ya kalau rumus tekanan secara umum, masih ingat? Oke, rumus tekanan secara umum kan P sama dengan F per A ya. Berarti kalau misalnya nyari F itu kan P kali A. Nah karena di sini berhubung yang dicari F1, maka F1 sama dengan P1 kali A1 gitu ya, kali A. Karena luas permukaannya sama ya, maka P1 di sini kita masukkan yang dari sini. Nah, masuk P0 plus rho GH dikalikan A. Oke. Nah, ini adalah gaya yang dialami sisi atas. Nah, kemudian gaya yang dialami sisi bawah itu adalah F2. Berarah ke atas gitu ya, dia ke atas. Yang besarnya berapa? Besarnya adalah F2 sama dengan P2 kali A, sama kayak tadi ya. Nah, di mana P2 nya kita masukin yang dari sini, P0 plus rho G plus H kecil plus H besar dikalikan A. Nah, di sini ada catatan, resultan gaya yang diakibatkan oleh tekanan zat cair di kedua sisi tersebut dikenal sebagai gaya apung, atau istilahnya itu bisa kita sebut FA, kayak gitu. Oke, next, biar lebih jelas gitu ya. Kita jabarkan lagi, tadi kita dapat gaya yang dialami sisi atas segini, kemudian gaya yang dialami sisi bawah segini. Nah sekarang kita cari resultan gaya yang diakibatkan oleh tekanan zat cair di kedua sisi tersebut, atau yang kita kenal sebagai gaya apung FA gitu ya. Nah ternyata FA inilah F2 min F1, jadi ya udah tinggal kita kurangkan ya, F2 dikurangi F1. Oke, kita masukkan F2 itu P2A dikurangi P1A gitu ya. Artinya nanti langsung kita masukkan P0 plus rho G H plus H sama kali A dikurangi P0 plus rho G H dikali A. Nah, hasilnya adalah rho G H kali A. Oke, penasaran dari mana nggak? Oke, ini kan nanti P0 kan, min P0 kan hilang ya, habis gitu. Terus nanti rho G H A, ya kan, ditambah rho G. Nah kita tulis aja biar lebih jelas ya, rho G H A ditambah ya, ditambah rho G pakai yang H besar A. Nah terus kemudian ini diminus kan, minus rho G H A, hanya yang H kecil. Oke, nanti kan dari sini yang ini bisa dicoret ya. Oke, nah tersisalah rho G H A dengan H yang H besar gitu. Oke, H yang besar berarti yang ini ya. Sementara kita tahu kalau misalnya H kali A ini adalah V, maka bisa dituliskan juga bahwa FA sama dengan rho G V. Ya, seperti itu ya. Nah, dengan V sama dengan AH tadi ya, volume balok yang tercelup dalam zat cair. Kemudian rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Dan G adalah gaya gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, kayak gitu. Nah, ada catatan nih. Jika rho GV itu sama dengan mg, ya kan? Mg itu merupakan berat zat cair yang sama yang dipindahkan, maka gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh zat tersebut gitu ya. Jadi Fa bisa jadi sama dengan W, kayak gitu ya. Di situ. Oke, teman-teman. Dalam hukum Archimedes ini kita tidak lepas dari 3 kemungkinan ya, keadaan benda yang tercelup ke dalam zat cair. Jadi ada 3 keadaan benda. Oke, ada terapung, ada melayang, dan ada tenggelam gitu. Nah, pada terapung nih berlaku hukum 1 Newton pada arah vertikal gitu ya. Di sini kalau arah vertikal kan kita bisa
ini ya sumbu Y ya, sumbu Y sama dengan 0, sigma sumbu Y sama dengan 0. Nah, kita lihat nih, kita tinjau apa aja yang ada di sumbu Y gitu ya. Nah, ternyata ada FA sama ada WB, ya kan? Tapi arahnya berlawanan, sehingga kita bisa tuliskan FA sama dengan WB. WB itu berarti berat benda ya. Nah, sementara itu FA tadi kan kita udah cari sama-sama ya, kalau FA itu adalah rho GV gitu ya. Dengan rho-nya itu adalah rho fluida, G gaya gravitasi, dan VT. Nah, VT di sini adalah volume benda yang tercelup gitu. Jadi yang ini ya, ada tercelup. Nah, WB sendiri adalah M kali G, dengan MB-nya itu adalah massa benda. Oke, kita jabarkan. Masih ingat ya kalau misalnya massa jenis kan rho sama dengan M per V, per volume ya. Berarti kalau kita nyari M-nya berarti kan rho kali V ya. Seperti itu. Nah, makanya di sini kemudian MB ini bisa kita tulis sebagai rho B kali VB kali G. Oke, sama aja ya. Oke, nah di sini kita cari VT atau volume tercelup adalah rho B kali VB dibagi rho F gitu. G-nya kemana Bu? G-nya karena sama ya, bisa dicoret. Nah, makanya pada peristiwa terapung itu V tercelup itu lebih kecil daripada volume benda gitu ya. Volume yang tercelup itu pasti lebih kecil daripada volume benda secara keseluruhan ya, jelas gitu. Oke, jadi maka syarat benda yang mengapung adalah rho B lebih kecil daripada rho F gitu ya. Jadi rho benda itu harus selalu lebih kecil daripada rho dari fluidanya. Kenapa Bu? Karena V sama rho itu kan berbanding terbalik kayak gitu ya. Jadi ketemunya seperti ini gitu. Jelas ya? Nah, kedua kita tinjau benda yang melayang gitu ya. Sama, berlaku hukum 1 Newton pada arah vertikal gitu ya, di mana sigma Fy sama dengan 0, jadi kita tinjau di sumbu Y-nya. Nah, di situ ada Fa sama dengan WB gitu ya. Rho F dikali G kali VT sama dengan MB dikalikan G. Ya, rho F kali G kali VT sama dengan MB tadi bisa dijabarkan rho B kali VB sama dengan dikalikan G. Nah, terus pada peristiwa melayang itu VT sama dengan VB. Maka syarat benda yang melayang itu adalah rho B sama dengan rho F. Ya, jadi rho fluida ini sama dengan rho benda. Itu syarat dari benda yang melayang. Oke, terakhir ada tenggelam. Jadi kalau tenggelam itu kan berarti bendanya nontok ke bawah gitu ya, sehingga dia menghasilkan gaya normal. Nah, berlaku juga hukum 1 Newton pada arah vertikal, di mana sigma Fy sama dengan 0. Nah, bedanya sama yang melayang sama yang terapung, karena terjadi gaya normal, karena dia nempel ke dasar, maka Fa-nya ini ditambah N, karena arahnya sama ya, sama dengan WB. Nah, tapi perhitungannya sama selanjutnya. Fa plus N sama dengan MB kali G. Kemudian rho F G VT plus N sama dengan rho B kali VB kali G. Oke, maka N bisa dicari rho B VB G dikurangi rho F G VT. G-nya bisa dijadikan 1 gitu ya, nggak bisa dicoret. Nah, N sama dengan G rho B VB dikurangi rho F VT gitu. Insya Allah gampang ya, terlihat sekilas rumit tapi sebenarnya kalau dicari gampang. Maka pada peristiwa tenggelam itu karena terjadi gaya normal, VT sama dengan VB ya, volume benda tercelup itu sama dengan volume benda keseluruhan, iya kan? Kenapa? Karena ya tercelup semua, maka volume dari benda yang tercelup itu sama dengan volume benda keseluruhan. Nah, dan gaya normal itu kan selalu positif, maka syarat dari benda melayang itu adalah rho dari benda itu lebih besar daripada rho fluida. Nah, ini udah pasti banget. Oke, ini adalah penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Ada kapal pesiar, ada galangan kapal, ada balon mainan, balon udara, kapal selam, jukung, jembatan ponton, ada lagi rakit, kano, arung jeram, tambang pasir, sampai hidrometer. Jadi hampir semua olahraga atau kegiatan yang di air ya, yang itu kan konsep terapung kayak gitu-gitu, itu pakai hukum Archimedes gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, sebuah potongan kayu berbentuk kubus tercelup dalam air. Jika volume kayu tersebut 1000 cm3 dan kayu itu tercelup dalam air 3/4 bagian,
maka berapakah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat potongan kayu tersebut. Jadi yang ditanyakan FA ya, gitu. Jadi diketahui rho air 1 gram per cm kubik dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau diilustrasiin seperti ini teman-teman, ada kubus yang tercup air, jadi terapung ya, dan yang tercelup air itu hanya 3/4 bagiannya. Jika total dari tingginya itu H, maka yang tercelup itu cuma 3/4 hanya gitu. Nah, untuk mengerjakan soal ini gitu ya, pertama-tama kita tulis dulu variabel-variabel apa yang muncul dalam soal gitu ya. Nah, di sini ada 1000 cm kubik gitu ya, itu adalah volume air. Kita tulis di sini volume air 1000 cm kubik. Kemudian 1000 cm kubik kalau dibikin meter berarti naik 2 ya. Tapi setiap naik 2 itu dia dibagi 1000, maka jadi 10 pangkat min 3 meter kubik gitu. Oke. Kemudian diketahui rho air ya. Rho air atau rho fluida itu adalah 1 gram per cm kubik. Atau kalau misalnya kita langsung konversikan ke kilogram per meter kubik, langsung aja dikalikan 1000 gitu ya. Jadi 1000 kilogram per meter kubik. Oke. Nah, karena balok yang terendam dalam air 3/4 bagian, maka volume yang tercelup gitu ya, kita tulis di sini misalnya yang tadi ini PF ya, rho F atau rho fluida. Karena yang tercelup 3/4 bagian, maka V tercelup kita bisa tulis di sini VT sama dengan 3/4 dikalikan volume totalnya gitu ya. Volume totalnya berapa? 10 pangkat min 3. Maka ini kalau kita jadikan desimal jadi berapa nih? 0,75 dikali 10 pangkat min 3. Maka kalau kita jadikan notasi ilmiah ya, jadi 7,5 dikalikan 10 pangkat min 4 gitu ya. Satuannya adalah meter kubik. Oke, jadi yang ditanyakan adalah gaya ke atas gitu ya. Gaya ke atas yang diperlukan untuk mengangkat potongan kayu tersebut gitu ya. Jadi di sini ada FA ya, gaya ke atas itu sama dengan rho dari fluida atau rho air dikalikan V balok, dalam hal ini V yang tercelup ya atau VT, kemudian dikalikan dengan gaya gravitasi. Langsung saja kita masukkan rho F-nya itu 1000, kemudian VT-nya 7,5 kali 10 pangkat min 4, kemudian G-nya 10. Nah, bisa dicoret nih ya, kan ini 10 pangkat min 4 bisa dicoret dengan 1000 dan 10, totalnya kan 10 pangkat 4 ya, maka dapatnya 7,5 Newton. Oke, gampang banget ya. Jadi gaya yang diperlukan untuk mengangkat potongan kayu tersebut adalah 7,5 Newton. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya gitu ya. Nah, ini sebuah benda terapung pada permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume. Benda berada di dalam air, sementara 30%-nya di dalam minyak, dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Berarti kalau ini 50-30, berarti yang nggak tercelup ada 20% ya. Nah, pertanyaannya, apabila massa jenis minyak itu 0,8 gram per centimeter kubik gitu ya, berapakah massa jenis dari benda tersebut kayak gitu. Jadi yang ditanya rho benda gitu. Nah, di sini kita tuliskan dulu yang diketahui apa saja. Di situ ada rho minyak gitu ya. Rho minyak 0,8 gram per centimeter kubik. Ya, gram per centimeter kubik. Kemudian apalagi yang diketahui, volume minyak yang dipindahkan gitu ya, atau volume yang dipindahkan VM atau yang tercelup gitu ya, itu kan 30% ya. 30% dari apa? Dari total benda. Berarti VM sama dengan 30% dari VB, misalkan volume benda itu VB gitu. Terus
massa jenis air ini sudah jadi rahasia umum ya, bahwa massa jenis air di mana-mana itu adalah 1 gram per sentimeter kubik, atau kalau dibikin kilogram 1000 kilogram per meter kubik gitu ya. Ingat ya teman-teman, kalau misal nggak diketahui, maka rho air itu di mana-mana adalah 1 gram per sentimeter kubik seperti itu. Nah, volume air itu sendiri berapa? Ya, volume air itu adalah 50% ya. 50% dari total volume benda. Berarti kita bisa tuliskan 50% dari VB kayak gitu. Oke, next. Benda itu dalam keadaan seimbang gitu ya. Artinya gaya berat itu sama dengan gaya angkat Archimedesnya oleh air dan minyak. Maka di sini kita bisa tuliskan gitu ya. Kalau misalkan ada gaya ke bawah ya, itu kan jadi WB gitu ya, W benda. Kemudian di sini ada gaya keangkat ke atas, atau kita bisa tuliskan FA kayak gitu. Maka di situ berlaku gitu ya, berlaku W benda ya. W benda itu adalah F air gitu ya, kan ke atas FA ya. Berarti F air plus F minyak gitu ya. FA-nya air ditambah FA-nya minyak gitu. Karena ada dua jenis zat gitu ya. Minyak. Oke, bisa aku tuliskan di sini ya. W benda itu kan massa benda, ya kan? Massa benda dikalikan gravitasi gitu. Sementara kalau FA punyanya air bisa kita tulis rho A, ya kan? Rho A dikalikan VA dikalikan G. Sementara kalau punyanya minyak berarti ditambah rho minyak kali V minyak ya, dikalikan dengan G. Oke. Nah, di sini bisa kita ini ya, apa namanya? Bisa kita satukan gitu ya, yang kira-kira bisa disatukan gitu. Karena yang ditanyakan itu adalah apa sih massa jenis benda ya, berarti rho B ya. Rho B. Berapa sih rho B gitu kan? Nah, rho B ini gitu ya, bisa kita cari dari, kan misalnya rho benda itu kan massa benda dibagi volume benda ya, rho sama dengan M per V. Jadi kalau di sini ada MB gitu ya, massa benda, bisa kita tulis rho benda dikalikan V benda gitu kan, dikalikan G, ya kan? Nah, ini tetap kita tulis rho A VA G ditambah rho M VM G. Nah, karena di sana mengandung unsur G semua, G-nya bisa kita coret ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita nyari rho benda, ini tinggal seperti ini teman-teman. Rho B sama dengan, nah, rho A kali VA ditambah rho M kali VM dibagi VB, ya kan? Nah, karena yang kita tahu itu adalah perbandingan dengan VB gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini rho A, ya kan? Rho A itu tadi berapa? 1 gram. Ini nggak perlu kita jadikan kilogram atau jadiin, karena nanti satuannya yang penting sama gitu kan. Nanti ini hasilnya juga dalam gram per sentimeter kubik kayak gitu. Nah, maka ini langsung aja kita masukkan rho airnya 1, kemudian VA-nya itu 50% VB gitu ya. Kita tulis aja di sini 50% VB. Terus kemudian rho minyaknya itu adalah 0,8 dikalikan V minyak. V minyaknya adalah 30% VB. Oke, ini nggak cukup ya, VB. Oke, dibagi VB itu sendiri. Nah, karena sama-sama VB nih, VB-nya bisa dicoret, ya nggak? Bisa lah ya. Coret, coret,
coret. Nah, akhirnya ketemu 1 kali 50%. 50% itu kalau didesimalkan kan jadi berapa? Dibagi 100 ya. 50 bagi 100 berarti dapat 0,5 ya. 0,5 ditambah 0,8, 30% kalau didesimalkan jadi 0,3 ya. 0,3 kali 0,8 itu 0,24 gitu. Nah, jadi 0,5 tambah 0,24 itu dapat 0,74. Satuannya apa? Karena tadi nggak diubah, tetap gram per sentimeter kubik gitu. Gampang banget ya. Ini adalah contoh soal dari hukum Archimedes gitu. Oke teman-teman, ibarat ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah gitu ya. Maka video pembelajaran tanpa latihan soal itu bagaikan teman-teman ya udah kayak gitu ya, seperti pohonnya tidak ada buahnya juga. Nah, agar teman-teman lebih paham, lebih mendalami, lebih memahami materi kayak gitu ya. Di sini kita akan ada latihan soal. Bu Uki akan memberikan beberapa latihan soal, silahkan dikerjakan. Dan seperti biasa, Bu Uki akan membuka kolom pengumpulan di Edu Fikri. Jangan sampai terlambat karena tidak seperti semester 1 kemarin kayak gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman terlambat tidak bisa submit lagi seperti itu. Oke? Oke, kita langsung ke latihan soal. Seperti biasa, Bu Uki meminta kalian untuk mengerjakan 10 saja. Di situ Bu Uki sediakan 20 soal dengan Archimedes dengan Pascal ya. Oke, nomor pertama adalah teori. Nomor 2 teori juga. Nomor 3 adalah Pascal, gempa hidrolik. Kemudian ini dongkrak hidrolik, Pascal juga. Pascal juga. Ini juga Pascal. Pascal lagi. Nomor 8 ini Archimedes. Teori ya. Nomor 9 ini Archimedes. Nomor 10 Archimedes. 11 Archimedes dengan pengembangan soal. 12 Archimedes. Archimedes dengan pengembangan soal gitu ya. Nanti di mix sama elastisitas yang sudah pernah kita pelajari di semester 3 gitu. Ini Archimedes. Nah, buat teman-teman yang suka tantangan, Bu Uki sediakan soal esai dengan high order thinking skill atau HOTS gitu ya. Bisa jadi ini soal-soal yang keluar waktu UTBK gitu ya. Oke, nomor 17 sama esai level up. 18 esai level up. 19 ini kasus Archimedes ya. Cerita yang tadi Bu Uki bilang ya, yang dia diminta untuk menguji apakah mahkota itu terbuat dari emas murni. Nah, terus ini juga gitu ya. Dan yang terakhir, buat kalian yang suka main TTS, Bu Uki sediakan TTS. Ini soal menurunnya, ini soal mendatarnya. Jadi boleh dikerjakan 20-20-nya plus TTS. Boleh juga teman-teman yang wajib kerjakan 10 soal saja. Oke, mengerti ya? Nanti kalau misal ada yang didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di grup atau wapri Bu Uki juga boleh, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran kita pada hari ini kayak gitu ya. Teman-teman sudah belajar tentang hukum Pascal, sudah belajar tentang hukum Archimedes kayak gitu ya. Harapannya nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya punya permasalahan gitu ya, misalnya teman-teman di rumah gitu kan, terus kemudian ada suatu hal di rumah yang berkaitan dengan air, nah teman-teman bisa coba terapkan ilmu yang sudah teman-teman pelajari hari ini kayak gitu ya. Oke, sekian saja video singkat dari Bu Uki. Semoga bisa dipahami, semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga menjadi jariah bagi kita semua sampai yaumil akhir nanti kayak gitu ya. Karena jangan sampai gitu ya kita capek-capek belajar fisika tapi ternyata itu tidak bawa kita ke surga. Maka sedikit apapun kita belajar kayak gitu ya, maka niatkan untuk mencari ilmu di jalan Allah gitu ya. Kan ketika seseorang mencari ilmu di jalan Allah, ketika nanti ada apa-apa dengan dirinya, misalnya kita syahid gitu ya, kita ada sesuatu, nah itu dihitung pahala syahid. Tapi kan nggak mungkin ya teman-teman lagi belajar terus ya Allah alam bisawab seperti itu. Oke, sekian saja kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Cintailah fisika maka fisika akan mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.